induk 20217081 dari tingkat 1B keperawatan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan tubuh manusia. Oke, yang pertama di sini ada cavitas oralis atau yang disebut dengan rongga mulut. Di sini ada lingua atau lidah. Di sini grandula parotidea yang disebut juga dengan kelenjar ludah parotis. Yang ke grandula sublingualis, kelenjar ludah sublingualis. Yang selanjutnya ada grandula submandibularis atau yang disebut juga dengan kelenjar ludah submandibularis. Yang selanjutnya ada paring, dan ada esofagus atau kerongkongan. Di sini ada hepar atau hati. Di sini ada vesisa valea yang disebut juga dengan kandung empedu. Di sini ada gester yang disebut dengan lambung, pankreas, dan splenichus atau disebut dengan limpa. Selanjutnya di sini ada intestinum minor atau disebut dengan usus halus yang terbagi tiga. Yang pertama ada duodeni atau disebut dengan usus halus 12 jari. Yang selanjutnya ada jejunum yang disebut juga dengan usus halus kosong. Yang ketiga ada ilium yang disebut juga dengan usus halus penyerapan. Selanjutnya ada intestinum mayor yang disebut juga dengan usus besar yang terbagi dari 3 bagian. Yang pertama ada kolon transfesium yang disebut juga dengan usus besar yang melintang, kolon descendens yang disebut juga dengan usus besar turun, dan selanjutnya ada colon ascendens yang disebut juga dengan usus besar naik. Di sini ada caceum yang disebut dengan awal usus besar. Yang selanjutnya ada colon sigmoid yang disebut dengan usus besar yang berbentuk sigmoid. Yang selanjutnya ada rectum atau yang disebut dengan ujung usus besar. Di sini ada appendix vermiformis yang disebut dengan umbai cacing. Di sini yang terakhir ada canalis analis yang disebut dengan rongga anal atau anus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi rongga mulut. Yang pertama ada lingua, yaitu lidah, dens adalah gigi. Yang selanjutnya ada ductus graduale sublingualis, yaitu saluran kelenjar sublingualis. Yang selanjutnya frenulum linguale atau disebut juga dengan lipatan lidah. Yang selanjutnya ada glandula sublingualis yang disebut dengan kelenjar ludah sublingualis. Yang selanjutnya ada musculus mylohyoidus yang disebut dengan otot dasar mulut. Yang selanjutnya ada grandula parotidea, dan selanjutnya ada ductus parodeteus yaitu saluran kelenjar ludah paroid. Yang selanjutnya ada musculus masseter dan mandibula yaitu tulang rahang bawah. Selanjutnya ada ductus submandibularis yang dimaksud dengan saluran kelenjar submandibularis. Yang selanjutnya ada glandula submandibularis yang disebut dengan kelenjar ludah submandibularis. Yang selanjutnya anatomi esofagus. Yang pertama ada incisor tooth yaitu gigi pemotong depan. Yang selanjutnya ada oropharing yaitu bagian tenggorokan belakang mulut. Yang selanjutnya ada epiglottis yang disebut dengan tulang rawan yang fleksibel di atas laring. Selanjutnya ada piriform trichis yang disebut juga dengan bagian seperti buah pir di hipofaring. Nah, selanjutnya ada thyroid cartilage yang disebut juga dengan tulang rawan thyroid. Nah, selanjutnya ada thyroid cartilage yang disebut dengan tulang rawan cricoid. Yang selanjutnya ada
selanjutnya ada trakea yang dilanjut dengan aorta atau pembuluh darah arteri besar. Left main bronchus yang disebut dengan bronkus kiri. Yang selanjutnya ada diafragm aortio-constriction, yaitu adalah perlekatan aura di esofagus. Yang selanjutnya ada inferior esophageal septum, yaitu katup bawah esofagus. Ini ada cardiac part of stomach di bagian sini dan ada fundus of stomach. Selanjutnya membahas tentang anatomi lambung. Yang pertama di sini ada kardia atau disebut dengan katup lambung atas. Yang selanjutnya ada serosa yang disebut dengan jaringan ikat pelipis luar. Yang selanjutnya ada korpus yang disebut juga dengan badan lambung. Yang selanjutnya ada musculus longitudinalis atau otot memanjang. Yang selanjutnya ada musculus circular yang disebut dengan otot melingkar. Selanjutnya ada musculus obliquus yang disebut dengan otot menyamping. Selanjutnya ada curvatura minor gracis yang disebut dengan lengkung kecil lambung. Yang selanjutnya ada curvatura major gracis yang disebut juga dengan lengkung besar lambung. Selanjutnya ada pylorus yang disebut juga dengan muara lambung. Di sini ada sphincter pivoricus yaitu katup lambung bawah. Di sini ada canalis pivoricum yang disebut dengan saluran muara lambung, dan di sini ada antrum pyloricum yang disebut dengan rongga melebar lambung. Di sini ada dua deni yang disebut dengan usus 12 jari. Selanjutnya ada anatomi kantong empedu dan pankreas. Di sini ada vesica valea yang disebut dengan kantung empedu. Di sini ada ductus hepaticus dextra atau sinistra yang disebut dengan saluran hati kiri. Yang di sini ada ductus hepaticus communis. Yang di sini ada ductus choledocus yang disebut dengan saluran empedu distal. Yang selanjutnya ada ductus cysticus yang disebut dengan saluran empedu proksimal. Yang di sini ada dua deni yang disebut dengan usus 12 jari. Selanjutnya ada hepatopankreatik yang disebut dengan saluran ke hati dan pankreas. Yang selanjutnya ada ductus pankreatis yang disebut dengan saluran pankreas. Di sini ada pankreas dan di sini ada jejunum yang disebut dengan usus halus kosong. Dan selanjutnya ada papilia duodenal. Selanjutnya ada anatomi usus halus. Yang pertama ada duodenum yaitu usus halus 12 jari. Yang kedua ada jejunum yang terdiri dari usus halus kosong. Dan ada ileum yaitu usus halus bagian penyerapan. Di sini ada large intestine yaitu usus besar atau kolon. Di sini ada rektum atau ujung usus besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi usus besar. Yang pertama ada plecura hepatical colic yaitu lengkung pertemuan kolon ascendens dan transversum. Yang kedua ada kolon transversum yaitu usus besar yang melintang. Dan selanjutnya ada arteri mesenterica superior yaitu pembuluh arteri usus halus bagian atas. Selanjutnya ada haustrum yaitu kantong usus besar. Yang selanjutnya ada colon ascendens yaitu usus besar naik. Selanjutnya ada ilium, tulang usus, valvula iliocesalis. Selanjutnya ada cecum yaitu bagian pertama usus besar. Yang selanjutnya ada appendix vermiformis yaitu adalah umbai cacing. Yang selanjutnya ada Vecura lienalis coli yaitu lengkung pertemuan kolon transversum dan descendens. Yang selanjutnya ada mesocolon transversum
yaitu otot yang mendukung untuk menempelnya kolon transversum. Yang selanjutnya ada appendices epiphyseal, yang dimaksud dengan kantung kecil peritoneum berisi lemak. Yang selanjutnya ada kolon descendens. Selanjutnya ada mesenterium, yaitu akar usus halus. Yang selanjutnya ada tanical cord, yaitu adalah pinta usus besar. Selanjutnya ada kolon sigmoideum, yang disebut dengan usus besar berbentuk sigmoid atau S. Selanjutnya ada retrum, yaitu bagian distal usus besar. Selanjutnya ada canalis analis, yaitu anus, dan sphincter ani ekstrim, yaitu katup anus luar. Terima kasih. Baik, demikian penjelasan tentang anatomi sistem pencernaan tubuh manusia.